Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Anissa. Di video kali ini Nisa mau share pengalaman Nisa gimana cara Nisa mengurangi jerawat. Ya memang sih Nisa juga masih ada jerawatnya sedikit lagi karena kemarin juga baru selesai dapet. Jadi ya begitulah. Jadi pada intinya Nisa tuh coba kayak percobaan gitu sekitar 1 bulan kurang, tapi alhamdulillah itu ngefeknya tuh berubahnya tuh drastis banget gitu. Pokoknya kalau yang pernah jadi pejuang jerawat terus jerawatnya itu tuh berkurang, itu tuh bahagia dan bersyukur tuh ya Allah, alhamdulillah gitu kan. Oke, kita langsung aja. Cara yang pertama Nisa lakukan adalah puasa. Ya, puasa, tapi jangan sampai kekurangan nutrisi. Tetap kayak minum, makan sayur, makan buah itu tetap harus terpenuhi nutrisi dan gizinya. Yang kedua adalah tidur setiap malam 8 jam. Jadi ini biasanya sih dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Itu pokoknya setiap malam dan jangan berubah-ubah. Tetap jamnya jam segitu. Coba aja sekitar 1 bulan atau 2 minggu kalau sekiranya nggak kuat. Tapi kalau misalnya niat benar-benar pengen ada perubahan, itu insya Allah bisa kok ngelakuin hal-hal yang Nisa coba kemarin. Terus yang ketiga, perbanyak minum air putih. Nah kalau Nisa itu sehari 3 liter. Jadi Nisa patokannya tuh sehari tuh 2 ini gitu, 2 botol Aquafit ini. Jadi kan ini ukurannya 1,5. Jadi Nisa pakainya 2 botol ini. Pokoknya 3 liter aja satu hari. Kadang bisa lebih. Terus yang keempat adalah ganti isi piring. Dalam sehari itu yang masuk ke badan Nisa tuh bisa dihitung lah, cuma nasi, isinya sayur, buah, air putih. Udah gitu istilahnya gitu. Tapi seandainya ada lauk yang lain, maksudnya kayak tahu, tempe, telur atau apapun itu, alhamdulillah Nisa enggak alergi, jadi masuk aja. Tapi porsi sayurannya itu lebih banyak gitu dibanding lauk yang lain gitu. Terus untuk makanan itu kalau bisa setiap hari ada probiotik dan prebiotik. Itu kalau misalnya probiotik itu kayak acar, asinan, sauerkraut, atau misalnya tempe, tape, ya sejenisnya yang probiotik. Atau misalnya yang prebiotik kayak misalnya pisang, strawberry, blueberry, yang berry-berry gitu, kacang-kacangan, kacang polong, kacang almond gitu. Kalau bisa ini tuh saling melengkapi gitu, karena ini bagus buat pencernaan kita gitu. Terus kalau bisa masak sendiri, nggak beli jadi, maksudnya ya udah sebisa mungkin, karena sekarang juga kan resep masakan juga udah banyak, diusahakan untuk masak sendiri. Terus juga Nisa setiap hari makan wortel ya, jadi sebisa mungkin Nisa ada sauerkraut dan ada wortel setiap hari. 5 adalah minum air rimpang. Kayak ini Nisa tadi bikin teh cengkeh. Jadi cengkeh dimasukin ke sini, terus ditambah air panas, tunggu hangat atau tunggu dingin baru diminum. Nanti teh rimpangnya itu, teh rempah-rempahnya itu bisa jahe atau kunyit atau ketumbar atau kayu manis dan lain sebagainya. Silahkan searching tentang rimpang juga. Biasanya Ustadz Zaidul Akbar itu banyak banget mengenai rimpang dan rempah-rempah, itu bagus. Terus yang selanjutnya adalah olahraga. Ketujuh adalah upayakan selalu bahagia, karena bahagia itu pilihan. Kita harus bahagia dan kita sendiri yang bisa menciptakan itu. Terus juga harus tetap sehat, tetap bahagia, semangat, jaga imun agar sehat. Intinya jangan stres,
Pokoknya gimana caranya sibukkan diri kita biar kitanya juga nggak stres. Misalnya kalau Nisa tuh yang bikin Nisa nggak stres atau misalnya bikin Nisa happy, misalnya baca Quran, karena baca Quran itu bikin hati Nisa tenang gitu kan. Terus misalnya kumpul sama keluarga, silaturahmi, atau misalnya pas kita lagi beribadah gitu kan, lagi sholat, kita curhat sama Allah, ya Allah gini 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 gitu kan, pokoknya doa minta kepada Allah gitu kan. Atau misalnya untuk mengurangi stres bisa olahraga, terus bisa juga dengerin murotal atau dengerin juz 30 gitu kan. Atau bisa juga kayak berbanyak kegiatan yang menyenangkan kayak baca buku, berkebun, memasak, kalau hobinya masak gitu kan, itu bisa kayak ngurangin stres juga. Atau misalnya lihat video tentang BTS gitu kan, istilahnya kalau lihat member BTS-nya ketawa atau bercanda atau makan, itu kan kayak mengurangi stres Nisa kalau itu sih. Gitu, pokoknya masih banyak kegiatan lain yang bisa dilakukan. Oh iya, jangan lupa juga kalau misalnya capek atau lelah itu langsung istirahat, mau sebentar mau lama, pokoknya kalau capek, kalau lelah itu biarkan tubuh kita kasih waktu gitu kan, sejenak buat istirahat. Kedelapan adalah buang air besar setiap hari, kalau bisa setiap pagi. Walaupun ya kita kan nggak ada yang tahu ya, maksudnya kadang ada yang sehari 2 kali, ada yang seminggu cuma beberapa kali. Tapi kalau misalnya bisa diusahakan itu setiap pagi buang air besar, jadi kayak ngebuang toksin dan racun yang ada di dalam tubuh kita. Terus yang selanjutnya adalah keringat, karena dengan keringat itu kayak ngebuang lendir-lendir yang ada di tubuh kita gitu kan, bisa lewat olahraga misalnya gitu, jadi keringetan. Terus juga kalau bisa menstruasinya itu lancar, kalau misalnya sebulan sekali ya rutin gitu, sebulan sekali. Tapi kalau misalnya nggak rutin, coba deh minum rimpang biar nanti menstruasinya itu biar lancar lagi, amin, mudah-mudahan. Sebelum tidur dan bangun tidur, Nisa pasti pakai micellar water dan itu wajib. Cukup cuci muka 1 menit aja, jadi pas cuci muka hitung 1-60 lalu bilas. Bersihkan wajah, oles madu, diamkan 5-10 menit, bilas dengan air. Oles-oles, putar-putar es batu ke wajah, kalau nggak kuat sama dinginnya, gunakan kain untuk pegang es. Lalu gunakan minyak zaitun sebelum tidur. Sebelum ketemu matahari atau sinar matahari, wajib pakai sunblock atau sunscreen. Dan sebelum tidur, Nisa pakai pelembab bibir kayak VBTS karena bibir Nisa kering. Pas awal jerawat, Nisa kayak nggak mempan pakai masker lidah buaya. Tapi setelah pola hidup, pola makan diatur dan diperbaiki, Nisa coba lidah buaya ini dan mempan. Alhamdulillah. Normal dan aman. Nisa potong lidah buaya sesuai kebutuhan dan dicuci. Belah 2 lidah buayanya, nah kita nanti pakai gel yang gitu, yang licin-licin itu buat masker wajah. Jangan lupa cuci helm, terus kalau pakai helm, kaca helmnya digunakan dengan baik dan benar. Kukunya jangan panjang, jangan lupa potong kuku, rajin-rajin bersihkan kuku. Jangan lupa cuci sarung bantal, untuk bulan ini Nisa cuci sarung bantalnya 2 hari sekali. Mukena dan sajadah juga sama, harus rajin dibersihkan. Khusus untuk mukena, Nisa kadang 4 hari sekali cucinya. Untuk kerudung, masker, dalaman kerudung, biasanya sekali pakai langsung Nisa cuci. Untuk handphone dan headset sering dibersihkan dari kotoran atau debu, biar di leher juga nggak jerawatan. Kalau kita pakai produk baru, entah itu shampoo, facial wash, ataupun krim, atau produk skincare yang lainnya, terus kandungannya itu nggak cocok sama kulit wajah kita, itu bisa bikin jerawatan juga, jadi mending di stop. Misal pindah rumah atau tempat kerja, itu terus airnya nggak cocok, terus kulit wajah kita jerawatan, coba setelah cuci muka pakai facial wash, bilasan terakhirnya pakai air mineral atau air aqua, mereknya bebas. Jangan sentuh atau pegang jerawat sebelum cuci tangan, dan jangan jahil sama jerawat, dipegang atau dipencet, nanti dibalas sama jerawatnya. Sibukkan diri kita agar kita nggak ngaca terus, nggak bercermin terus. Karena kalau kita ngaca, kita makin stres, makin kepikiran sama jerawat, dan jerawat makin jatuh cinta sama kita, jerawatnya makin susah hilang.
Tidak membiarkan rambut menempel di kulit wajah yang berjerawat, ternyata itu bisa membantu mempercepat hilangnya jerawat. Bisa ikat rambut, bisa pakai jepit atau bonding. Iris kol lalu cuci. Tiriskan kol yang sudah dibersihkan. Tambahkan garam. Remas sauerkraut sampai layu, masukkan ke toples kaca. Kacang almond 7 butir per hari, air putih, dan sauerkraut. Masukkan cengkeh ke dalam gelas. Tambahkan air ke dalam gelas, jangan lupa simpan sendok di dalam gelasnya biar nggak pecah gelasnya. Aduk cengkehnya. Ini olahraga yang paling Nisa suka karena Nisa cuma denger radio atau denger musik, Nisa gerak-gerak sendiri gitu. Walaupun cuma gini doang, tapi 5 menit itu lumayan pegel loh. Dan ini gerakannya Jin BTS sama JK. Atau cara kedua yaitu Nisa lihat YouTube. Nisa paling favorit itu BTS stretching. Tinggal diklik aja BTS stretching di YouTube, nanti keluar dan Nisa ikutin gerakannya. Ini gerakannya Jimin sama J-Hope BTS. Terus ini gerakannya Jimin sama J-Hope juga. Terus ini Jimin sama RM BTS. And then ini gerakan Suga. Ini juga gerakan paling favorit, walaupun cuma gitu doang tapi terasa banget ke badan. Dan atur nafas, jangan lupa itu. Awalnya Nisa tipe orang yang kayak biasa aja sama olahraga, tapi karena jerawat di pipi itu susah hilang, pas Nisa searching itu katanya pengaruh dari pernapasan. Ya udah otomatis Nisa mikirnya langsung oke, Nisa rutin olahraga setiap hari 5-10 menit gitu. Dan Nisa tipe orang yang susah keringetan, tapi kalau olahraga burpee ini itu Nisa bisa keringetan rambut, leher, kepala. Jadi kalau udah olahraga ini Nisa wajib mandi. Dan lakukan gerakan ini pelan tapi pasti. Jangan awalnya cepet tapi akhirnya tuh pelan atau letoy gitu kan istilahnya. Terus juga kalau lagi olahraga itu paling penting adalah atur nafas, karena itu juga yang akan berpengaruh ke tubuh kita kan. Dengan olahraga dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, itu istilahnya kan nanti aliran darah kita juga jadi bagus juga, istilahnya membantu kita juga untuk melawan jerawat gitu. Tapi kalau lagi dapet kayaknya jangan olahraga ini karena kurang nyaman, dan jangan terlalu berat kalau olahraga, nanti malah males olahraga. Sebelumnya Nisa minta maaf teman-teman karena ada tambahan kayak sepele tapi menurut Nisa berarti dan berpengaruh banget. Nomor 2, jerawat di dahi, di jidat, di kening. Itu kalau Nisa gara-garanya kurang tidur. Jadi pastikan usahakan tidur teratur. Mungkin jerawat Nisa itu adalah cara tubuh Nisa berkomunikasi biar Nisa tuh tidurnya cukup, nggak kurang. Nomor 4, Nisa mengurangi gula, tepung, minyak, dairy product. Terus juga Nisa pernah kan kayak udah makan buah, udah makan sayur tapi kok masih ada jerawatnya. Ternyata cara mengunyah Nisa kurang baik. Ternyata yang baik itu adalah ketika kita mengunyahnya lebih lama, terus makanan itu lebih lembut, lebih cepat juga diserap oleh pencernaan. Dan sekali-kali gunakan tangan kita untuk makan tanpa sendok. Terus yang keenam, kalau jerawat di pipi katanya pengaruh dari pernafasan. Jadi jangan sedih yang berlebihan. Sedih boleh, tapi kalau berlebihan jangan. Tetap usahakan untuk olahraga wajah ya teman-teman, biar aliran darah di wajah juga lancar. Jadi terus berusaha dan terus berdoa, tetap semangat, kita pasti bisa. Nomor 7 adalah jangan stres, pintar mengendalikan emosi. Nah kalau kita lagi marah itu kan tenaga kita tuh kayak meningkat gitu kan, berkali-kali lipat meningkatnya. Jadi alihkan untuk olahraga atau wudhu, pokoknya kegiatan positif. Soalnya kalau nggak dialihkan nanti badan kita yang kena. Kalau Nisa sih langsung sakit gitu loh kalau marah, tapi nggak dialihkan ke olahraga atau wudhu gitu langsung sakit badannya. Terus kalau punya tugas dicicil sampai selesai,
perlahan tapi pasti selesaikan tugas tuntas dan tingkat stres berkurang. Kalau misalnya susah BAB, itu coba minum air kelapa, tapi jangan berlebihan minum air kelapanya. Yang ke-9, penggunaan makeup jangan berlebihan. Terus juga selama Nisa jerawatan yang parah banget, Nisa nggak pakai sheet mask, nggak pakai serum, nggak eksfoliasi juga. Jadi benar-benar cuma micellar water sama minyak zaitun, sama madu, sama es batu. Pokoknya secapek-capeknya kita bersihkan wajah sampai bersih gitu istilahnya. Yang selanjutnya adalah pakai facial wash. Nisa baru beberapa hari ini pakai facial wash. Jadi cuci mukanya cukup 1 menit aja atau 60 detik. Nisa biasanya cuci muka sambil hitung 1 sampai 60. Terus juga jangan sentuh, jangan pegang, jangan pencet, jangan kopek, jangan toel, jangan colek, jangan gosok kasar jerawatnya. Karena kalau lagi meradang, kalau melakukan itu nanti jerawatnya tuh makin banyak. Terus juga nanti kalau seandainya keluar, itu tuh kadang si noda bekas jerawatnya itu susah banget hilang kalau Nisa ya kemarin. Jadi makanya Nisa ingetin lagi, jangan lakuin hal yang sama kayak Nisa. Terus juga sikat gigi pas mau tidur sama bangun tidur itu jangan lupa sikat gigi, karena ternyata gigi yang berlubang atau yang ada masalah sama gigi itu berpengaruh ke jerawat juga. Nisa pernah baca, tapi wallahu alam itu ngaruh atau enggak. Tapi lebih baik jaga-jaga kan daripada dari situ penyebabnya dan kita nggak tahu, tapi kita nggak jaga-jaga, akhirnya jerawat kita banyak gitu, tetap banyak gitu. Kesimpulannya, kalau tak kunjung sembuh, konsultasi ke dokter ya teman-teman. Terima kasih.